Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk membahas terkait dengan konsep dan model triase pada keperawatan bencana. Saat terjadinya bencana, kita biasanya menemukan ada banyak korban. Nah, korban di sini kita akan bagi jadi dua, yaitu ada korban massal dan korban bencana. Untuk korban massal sendiri ya, atau multiple patient itu merupakan kejadian atau timbulnya kedaruratan yang akan mengakibatkan lebih dari satu korban dan biasanya harus ditolong lebih dari satu penolong. Di sini untuk korban massal biasanya sering ditemukan korban massal ini sering ditemukan pada kondisi bukan akibat bencana alam dan biasanya membutuhkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sehari-hari atau SPG-DTS. Jadi pada korban massal ini, sebagai contoh ada kasus keracunan atau, di suatu hajatan ada beberapa orang yang makan makanan yang makanannya tidak sehat sehingga akan menimbulkan suatu masalah atau sering disebut dengan keracunan makanan. Nah, di sini biasanya kalau sudah terjadi keracunan makanan, ini korbannya akan lebih dari satu dan itu disebut dengan korban massal. Nah, sistem yang diaktifkan yaitu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sehari-hari. Nah, kemudian untuk korban bencana atau mass casualty disaster, ini merupakan kedaruratan yang memerlukan penerapan sistem penanggulangan gawat darurat sehari-hari dan bencana. Jadi ada kompilasi antara SPGDTS dan SPGDTP. Jadi semuanya diaktifkan. Karena korban bencana ini untuk keadaan pasiennya biasanya lebih lebih parah dari korban massal atau saat diaktifkan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu sehari-hari. Kemudian saat kita menangani korban atau menemukan korban, kita harus tahu bahwa korban itu baik bencana alam maupun korban akibat kerusuhan itu memiliki suatu golden hours ya. Jadi ada waktu emasnya. Di sini dijelaskan bahwa the critical trauma patient has only 60 minutes from the time of injury to reach definitive surgical care, or the odds of successful recovery diminish dramatically. Jadi, waktu yang paling tepat atau waktu dalam tanggap darurat penolongan pertama pada korban itu sebisa mungkin kurang dari 60 menit setelah terjadinya bencana atau setelah terjadinya luka pada pasien. Nah, di sini kenapa diaktifkan 60 menit? Karena kalau lebih dari 60 menit biasanya untuk kerusakan organnya akan lebih multiple. Jadi banyak organ akan mengalami masalah apabila tidak mendapatkan pertolongan kurang dari 60 menit. Ini harus benar-benar diperhatikan dalam menolong korban bencana. Nah, kalau ada kasus, "Pak, kan itu korbannya jauh, lokasinya jauh." Ya sebisa mungkin kita menerapkan yang kurang dari atau sekitar 1 jam dalam menolong korban. Kalau untuk yang lain-lainnya, itu walau-walau. Nanti tergantung kondisi di lapangan. Tapi untuk secara teorinya itu lebih bagus kalau diterapkan sebelum 60 menit. Nah, di sini untuk tujuannya yang pertama adalah bukan yang pertama, tujuannya adalah untuk to save the large number of survivors from a multiple casualty incident. Yaitu kita melakukan yang terbaik untuk jumlah yang terbanyak. Jadi kita bukan bukan apa namanya bukan berfokus lagi pada satu pasien, satu perawat, tapi kita harus benar-benar bisa memberikan pertolongan sebaik mungkin dan kepada orang banyak. Jadi kayak contoh ada korban, yang paling gampang di sini apa ya, contoh korban korban itu aja deh, korban tanah longsor. Nah, di tanah longsor itu kan banyak korban yang ketimbun. Nah, sebisa mungkin kita dapat menolong korban itu yang tertimbun di, reruntuhan. Nah, tertimbun di reruntuhan, itu kita juga harus pilih-pilih mana yang perlu mendapatkan pertolongan dahulu, mana yang perlu mendapatkan pertolongan nanti. Yang penting kita
amankan dulu. Nah, itu kita harus tahu, makanya kita dapat melakukan yang terbaik untuk jumlah yang terbanyak. Jadi kita jangan fokus dulu, ada pasien maaf, ada korban bencana tapi ada yang teriak-teriak alay, gitu. Nah, itu kita tolong dulu, itu jangan. Tapi kita tolong malah yang benar-benar pasiennya tidak sadarkan diri, kemudian tidak ada nadi, kemudian ada nafas tidak ada nadi, atau, dari keduanya. Jadi bisa dilakukan tindakan segera untuk menolong korban sehingga dia dapat survive. Nah, kalau yang sudah teriak-teriak, ada darah keluar, itu urusan nanti. Dia masih sadar, berarti masih hidup, biarin dulu, tinggalin. Nah, itu kita dapat melakukan yang terbaik untuk jumlah yang terbanyak. Sebelum menolong korban, idealnya kita memiliki suatu organisasi tugas. Nah, di sini kita sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, itu kita harus bukan harus mengenal, kita biasanya, berada pada tahapan ini. Bisa di pos medis lapangan, atau di pos medis depan, atau bahkan malah di pos medis belakang. Nah, untuk pos medis lapangan, ini biasanya dari tim puskesmas atau dibentuk oleh tim medis lapangan. Jadi di area terjadinya bencana. Jadi pos medis lapangan itu benar-benar bertugas yang melakukan penanganan itu di, eee, apa namanya, wilayah yang terjadinya bencana. Dan di sana pun untuk penanganannya cukup penanganan pertama saja, pertolongan pertama. Nanti untuk pertolongan lanjutan bisa dilakukan di pos medis depan dan pos medis belakang atau bahkan pos medis cadangan. Nah, di pos medis depan itu biasanya, yang kita gunakan adalah rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian yang dilengkapi dengan UGD 24 jam. Akan tetapi sekarang puskesmas juga ada yang sudah, puskesmas rawat inap 24 jam. Nah, itu kalau memang bisa dipakai, pakai puskesmas dulu, nanti kalau memang sudah tidak cukup untuk jumlahnya bisa lanjut rujuk ke rumah sakit terdekat dengan tingkat kelas yang lebih tinggi lagi di atas puskesmas. Nah, untuk pos medis belakang biasanya rumah sakit rujukan. Kalau di sini rumah sakit rujukan di daerah Banyumas itu ada beberapa ya. Jadi kalau biasanya dari puskesmas itu, kalau terjadi bencana itu tidak langsung ke Margono, kadang juga rujukannya, apa namanya, bisa ke Rumah Sakit Banyumas, kalau yang dari barat bisa ke RSUD Aji Barang, bisa juga ke RSI Islam Purwokerto. Jadi intinya yang di atas dari puskesmas untuk, apa namanya, yang dijadikan rumah sakit, rujukan, maaf, pos medis belakang atau pos medis cadangan. Nah, itu bisa digunakan sebagai, apa namanya, tempat rujukan setelah mendapatkan penanganan tapi tidak ada alat yang memadai. Kalau di RSUD Banyumas, ini mohon maaf ya sebagai contoh saja. Kalau di RSUD Banyumas atau RSUD Aji Barang, sudah tidak bisa meng-cover baru dirujuk lagi ke Rumah Sakit Margono. Untuk level yang lebih tinggi, biasanya kalau di Margono alat-alatnya sudah tersedia dan sudah mencukupi untuk penata laksanaan medis lanjutan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pengantar yang tadi, untuk triase sendiri, itu biasanya berasal dari triase itu sendiri berasal dari bahasa Perancis yang artinya pemilihan. Jadi triase adalah proses pemilihan penderita berdasarkan tingkat kegawatan dan kebutuhan akan pertolongan, yaitu life saving. Jadi kita memilih-milih pasien dulu, maaf, memilih-milih korban dulu. Jadi ini korban ini perlu ditolong apa enggak? Korban ini perlu mendapatkan penanganan segera apa enggak? Atau, korban ini mendapatkan penanganan lanjutan apa enggak? Nah, itu perlu dipilah-pilah dulu. Nah, kalau sudah pemilah-milahan korban itu masuk dalam tindakan triase. Nah, kita sebagai contoh, kita ilustrasi dulu nih. Ini sedang ada, wisata lah ya, tur wisata. Melihat, sebuah gunung. Nah, ini ada gunung yang sangat cantik sekali, kemudian ada beberapa orang yang mau mendaki dan melihat keindahan gunung. Nah, ini kita lihat ini, para pengunjungnya, kita anggap aja ini para pengunjung ya, karena ini kan masih dalam kondisi bagus, karena warnanya masih hijau. Jadi para pengunjung ini jalan-jalan ke gunung, kemudian di gunung itu keadaannya masih biasa saja, masih aman-aman saja. Kemudian setelah, apa namanya, jalan-jalan di gunung ternyata namanya orang kan ada yang tahu, terjadi suatu bencana. Nah, bencananya macam-macam kalau di daerah gunung, bisa tanah longsor, bisa gunung meletus, dan sebagainya. Nah, ini
Si para wisatawan ini, para pengunjung ini mengalami suatu bencana. Ini bencana, terjadilah bencana. Kemudian ditemukan beberapa korban. Ada yang, awalnya hijau, kemudian dia menjadi kuning, ada yang juga hijau jadi merah. Nah, ini karena akibat suatu keadaan yang disebut bencana. Nah, itu kita memerlukan suatu triase. Nah, pada saat penolongan penolongan pasien, kita harus tahu pilih-pilih nih. Kalau yang merah itu biasanya sudah pasien sudah dalam keadaan gawat darurat. Kalau yang kuning bisa dalam keadaan gawat, bisa darurat. Tapi kalau hijau itu tidak gawat, tidak darurat. Makanya yang kita perlu melakukan pertolongan dulu adalah yang merah. Nah, ini biasanya sudah itu kita ketahui dulu, yang hijau itu selamat, biasanya cuma panik, teriak-teriak, lari sana sini, berarti kan masih bagus walaupun dia panik. Kemudian yang luka, yang kuning, itu biasanya luka ringan, bisa patah tulang saja, bisa cuma luka robek, darah keluar, kemudian kalau yang berat itu sudah biasanya mengancam jiwa. Nah, ini yang perlu kita tolong dulu adalah yang merah dulu, merah, kuning, hijau gitu. Bukan merah, kuning, hijau di langit yang biru ya, tapi merah, kuning, hijau. Nah, ini perlu mendapatkan pertolongan pertama untuk yang, warna merah. Sudah terjadi bencana, kemudian kalian dijadikan tim triase, kemudian ditemukan bisa menilai keadaan pasien, maka tolonglah yang merah dulu. Nah, kemudian ada yang lapor ke tim medis. Tim medis atau puskesmas yang terdekat sehingga, membentuk suatu tim, medis atau rumah sakit lapangan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian sudah tahu, kalian jadi tim medisnya, otomatis yang akan dirujuk dulu adalah yang merah. Nah, kalau yang merah bisa dilakukan tindakan segera di lapangan, lakukan tindakan segera dulu di lapangan, sehingga untuk, apa namanya, bisa menolong pasien sehingga dia, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, henti nafas, henti jantung terlalu lama, otomatis pasien akan meninggal. Tapi kita bisa melakukan dengan resusitasi jantung paru segera di situ sehingga terjadilah life saving. Nah, setelah itu dipilah-pilah kemudian dirujuk. Ini ini sebagai ilustrasi aja. Nah, siapa yang pertama dibawa ke rumah sakit? Otomatis tadi sudah saya jelaskan yang warna merah dulu. Nah, kalau yang dimasukkan ke yang warna hijau dulu, karena tadi ala itu yang lari-lari segala macamnya, itu rumah sakitnya akan penuh duluan. Pos medis lapangannya akan penuh duluan, otomatis yang lainnya tidak bisa ditangani. Hanya bisa masuk satu saja. Ini kan ambulan masuk satu, tapi sudah penuh. Nah, kan nggak bisa ditolong. Mati juga pasiennya, maaf, mati juga korbannya, kan nggak bagus. Makanya kita perlu adanya triase adalah untuk pemilahan. Nah, ini kemudian prioritaskan atau utamakan yang bisa diselamatkan, triase. Nah, kita lihat dulu alangkah baiknya kalau kita, eee, dihadapkan pada suatu korban bencana, terus kalian tenang, bisa memilih-milih, itu akan menolong, korban dalam jumlah yang banyak. Contoh yang hijau ini kita arahkan, "Ayo kita kumpul di titik kumpul." Makanya untuk sekarang di gedung-gedung atau tempat pusat perbelanjaan ada, titik kumpul. Nah, itu yang hijau itu harapannya ditaruh di situ, biarkan tinggalkan yang merah dan kuning karena untuk tim triasenya nanti akan menilai itu, kemudian ada tim medis yang akan melakukan pelaksanaan. Nah, kalau masih campur itu akan susah, makanya dipilah-pilah dulu yang hijau, arahkan, geserkan atau pindahkan dulu dari tempat area bencana. Nah, oke. Yang masuk ke rumah sakit yang merah-merah dulu, oke, akhirnya penuh, kan sudah tertangani, baru ini diarahkan, itu yang lebih bagus. Oke, siapa yang memeriksa? Nah, ini kalau ada korban yang teriak-teriak yang rumah sakitnya sudah penuh, di rumah sakit terdekat, kemudian yang merah sudah masuk, terus masih ada yang teriak-teriak. Nah, kalau dia masih teriak-teriak, itu masih bagus karena kondisinya masih, dikategorikan dia sadar. Nah, baru kita melakukan penanganan. Kalau ada yang bleeding atau perdarahan, kita tutup perdarahannya. Kalau ada yang patah, kita lakukan imobilisasi pada daerah yang patah sehingga akan mengurangi terjadinya cedera. Nah, di sini terkait dengan filosofi atau teori triase, itu rencana penanganan situasi emergensi sederhana
kemudian itu terkait dengan personil, ruang, sarana, peralatan, dan suplai. Jadi untuk, eee, rencana atau saat kita mendengar adanya suatu bencana alam, kita harus tahu dulu personil yang akan turun siapa aja. Kemudian ruang lingkup yang akan kita, eee, bahasanya apa, ruang lingkup yang akan kita tangani seperti apa. Kemudian sarananya ke sana seperti apa, peralatannya seperti apa yang kita dapat gunakan, kemudian suplainya, jadi aksesnya ke sana itu seperti apa. Jadi harus benar-benar terkaji. Jadi jangan ada korban kita, wah korbannya di daerah contoh amit-amit di Sokaraja. Nah kita tidak tahu nih, di Sokaraja itu ruangannya seperti apa atau daerahnya seperti apa, aksesnya seperti apa. Jangan kalau sebagai tim kesehatan yang tanggap langsung, "Ada bencana," langsung lari. Itu kita harus tahu dulu di sana kita ke sana tuh personilnya siapa aja. Jadi jangan sampai kita menolong, tapi malah jadinya yang ditolong. Itu tidak bagus. Makanya lakukan yang terbaik untuk yang terbanyak. Itu suatu apa namanya, pemikiran yang bijak. Jadi kita menolong, tapi kita bisa menolong sebanyak mungkin dengan tidak apa namanya, tidak memberikan resiko yang lebih pada penolongnya, seperti itu. Nah, kemudian tetap prioritaskan pasien, jadi kalau yang selamat kita arahkan ke daerah titik kumpul yang aman, kalau yang dalam triase kuning, warna kuning kita, biarkan dulu, kita tangani dulu yang merah, setelah merah selesai baru ke kuning. Karena untuk waktu waktu apa namanya, waktu tanggap darurat untuk yang merah itu biasanya lebih singkat karena kalau tidak ditangani segera akan menyebabkan, kematian bagi korban. Nah di sini, ini sebagai ilustrasi lagi. Jadi kalau kalian melihat suatu, eee, contoh deh di Jakarta. Di Jakarta kan gedungnya tinggi-tinggi tuh. Jadi ada kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran itu, kalian sebagai tim medis sendirian, itu jangan panik dulu, tapi tetap berprioritaskan kita dapat selamatkan banyak orang. Makanya harus berpikir positif dan berpikir abstrak, gimana, jadi jangan berpikir, panik dulu, "Wah, ini yang di gedung ada 180 tapi saya sendirian, bagaimana saya mengeluarkan korban?" Nah, kalau sudah seperti itu tidak berpikir logis. Nah, kita berpikir logis, seperti gambar ini nih. Gambar ini mungkin dari sebagian teman-teman ini melihat gambar wajah. Tetapi ada sebagian orang juga melihat itu gambar, bunga, kupu-kupu, dan, daun tangkainya. Itu tergantung dari cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita susah, otomatis saat melakukan penanganan itu akan susah. Sama halnya dengan mengerjakan tugas. Kalau mengerjakan tugas, wah tugasnya banyak, ini susah nggak bisa cover, tetap nggak bisa cover. Tapi kalau bismillah jadi. Jadi, makanya dalam penanganan korban, kita sebagai tim triase, yakin aja, bismillah bisa. Makanya yang hijau kumpulkan hijau dulu, geserkan, yang kuning biarkan kuning dulu di situ, kita tanganin merah, pisahkan, kemudian kita lakukan penanganan. Nah, kalau dengan seperti itu korban yang kita tolong akan lebih banyak. Ini dari bagaimana cara kita memandang suatu masalah. Ini sama, mungkin sepintas bagi teman-teman itu melihatnya malah gambar wanita atau wajah wanita. Ini sebenarnya kalau dipahami lagi, ini bisa menjadi 2 gambar. Jadi ada gambar, apa namanya ini, burung ya, burung lagi terbang, dia akan memberikan makan pada anaknya. Ini ada pohon nih, ini ada lubangnya. Nah ini bisa bisa dijadikan suatu bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melihat sesuatu. Kita lanjut. Nah di sini, kalau yang sepintas lihat pasti ada wajah, perempuan sedikit sangar ya, dengan rambut yang panjang. Kalau diteliti lagi, ini merupakan gambar, apa namanya, kuda. Ada 2 kuda yang sedang beradu, nggak tahu beradu apa ini ya, intinya gambar 2 kuda dan dengan background belakang adalah pegunungan, ya mungkin ini, sunrise ya. Jadi ini pada saat kejadian sunrise kemudian terlukislah gambar ini sehingga bukan menyebabkan, menghasilkan 2 gambar atau 2 hasil interpretasi lah intinya. Jadi bisa menjadi sebuah gambar muka, juga bisa menjadi, gambar kuda.
di sini ya. Ini bukan kuda liar ini ya, ini hanya sebagai gambar saja. Oke, kita lanjutkan. Untuk triase, itu harus melibatkan keseimbangan dinamik antara kebutuhan dan sumber daya. Yang pertama kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Ya jumlah orang terluka dan tipe luka. Itu kalau orang yang terluka pasti akan membutuhkan pertolongan. Nah, kalau sumber daya itu sarana dan peralatan yang ada dan kompetensi personil yang ada. Jadi, kalau ada kebutuhan nih, contoh kalian, bulan ini butuh banyak, contoh 5 juta. Tapi sumber dayanya kurang, otomatis tertangani nggak? Ya enggak, tapi kalau kebutuhannya banyak, contoh tadi kebutuhannya 5 juta, terus kalian punya 3 juta, nah kalian bisa berapa namanya, berkreasi sehingga 2 juta itu dapat terkumpul. Nah, sama halnya dengan penolongan korban di sini. Jadi jumlahnya banyak 100, timnya kalian cuma 5, tapi kalau kalian bisa memilah-milah itu, jadi satu orang ngumpulin, orang yang dalam triase hijau, satu orang lagi ngumpulin orang yang dengan triase kuning, yang, apa namanya, yang 2 lagi menangani pasien dengan triase merah, yang satu menangani korban dengan triase hitam. Itu bisa untuk bukan triase hitam, maaf, memberikan labeling saja. Jadi yang satu labeling-labeling, yang kemudian sudah ada labelnya, kemudian yang hijau ditangani oleh satu orang, kuning tangani satu orang, yang dengan label merah itu ditangani oleh 2 orang untuk life saving-nya. Nah, itu kalau sudah seperti itu, korban yang ditangani akan lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit. Oke, kemudian, triase ini dapat diorganisir secara ad hoc atau mendadak, itu, apa namanya, maaf, triase tidak dapat diorganisir secara ad hoc atau mendadak dan memerlukan suatu perencanaan, walaupun perencanaannya tidak, sehari, 2 hari, tapi bisa dalam satu waktu melakukan mapping, perencanaan, bisa melakukan triase. Nah, persiapan yang perlu dilakukan yaitu pengorganisasian personil, kemudian pengorganisasian ruang dan tempat, pengorganisasian sarana, kemudian pengorganisasian peralatan, kemudian ada suplai, ada pelatihan, komunikasi, keamanan, dan merupakan convergence reaction, yaitu relasi teman dan orang-orang yang ingin tahu terutama angkatan bersenjata. Jadi, eee, di dalam persiapan terkait dengan triase, ini harus dilakukan dan harus tersedia idealnya. Tapi pun kalau tidak tersedia kita bisa memodifikasinya. Jadi ini persiapan ini pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Kita harus lihat suatu keadaan korban bencana, oh di lereng, berarti korbannya harus jangan di lereng, kita arahkan ke bagian yang lebih rendah atau di tempat, lapang. Nah di situ ada lapangan nggak? Kalau ada pakai itu. Jadi harus cepat, walaupun tidak dapat, apa namanya, diorganisir secara mendadak, tapi kita bisa melakukan perencanaan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Kemudian, triase itu merupakan proses yang dinamis, cepat, aman, dan berhasil guna. Ini merupakan apa namanya, poin penting dalam triase. Jadi tindakannya harus dinamis, tenang, ya, tapi juga cepat, ya. Selain tenang, teliti, cepat, kemudian aman. Aman buat siapa? Ya aman buat penolong pertamanya, baru aman buat korban. Nah setelah itu berhasil guna. Jangan sampai kita menolong yang merah, sudah dinamis, tenang, kemudian tenang, halus, kemudian cepat, sudah itu aman buat penolong juga, akan tetapi tidak aman bagi pasien, sama aja. Itu merupakan tindakan yang tidak berhasil guna atau tidak berfungsi bagi pasien. Bagi korban, yang harusnya dia merah jadi kuning, malah yang kuning jadi merah, bahkan malah jadi sampai hitam atau mati. Itu yang tidak kita harapkan. Di dalam dokumentasi triase, kita harus bisa mengidentifikasi terkait nama kalau ada. Tapi kalau ada kita lewati dulu, yang penting kita selamatkan korban dulu. Kemudian waktu cedera, eee
Kemudian untuk berikutnya, yaitu ada tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu, apa namanya, kita bisa melakukan tensi, nadi, respirasi, neuro, itu biasanya kalau sudah di, ruang lanjutan. Kemudian kita lakukan diagnosis atau konsisten lengkap, ada kategori triase, kemudian urutan tindakan preoperasi yang lengkap. Nah, untuk, triase kita menggunakan 3T, kita bisa menggunakan 3T ya, ada sebentar, kita bisa menggunakan 3T tadi, ada take, label, treat, dan transfer. Jadi setelah kita mencatat, kemudian kita merawat, kemudian kita melakukan evakuasi bagi korban bencana. Nah, di sini siapa pelaksananya? Siapa pelaksanaannya? Yaitu ada, tenaga kesehatan. Secara umum untuk pelaksanaan, apa namanya, di dalam korban bencana itu biasanya yang paling diutamakan, bukan paling diutamakan, yang lebih tahu tentang kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tapi yang namanya korban kan datangnya sewaktu-waktu, tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dijadwalkan. Otomatis saat terjadinya bencana, siapapun bisa melakukan penolongan ini asalkan siapa saja harus bisa, asalkan dia tahu cara melakukan pertolongan pertama bagi korban. Sebagai contoh, kalau apa namanya, kalau saat terjadi bencana, pasien terjadi fraktur servikal dan ngangkatnya nggak benar, otomatis itu akan memberikan efek yang kurang baik bagi korban. Malah seharusnya dia sembuh, malah jadinya meninggal. Nah, di sini untuk triase untuk triase di dalam korban, di dalam bencana itu ada tim SAR, itu tim SAR ini terdiri dari polisi, PMK, dan relawan. Jadi ini biasanya, untuk tim SAR-nya dulu, kemudian masuk ke area atau triase satu, kemudian masuklah posko berikutnya yaitu tenaga non medis, posko satu itu menjauhi bahaya, jadi di bawah, lokasi lokasi bencana itu ada tenaga non medis, tenaga medis, dan tim ambulan. Jadi kita bisa ditempatkan di sini untuk mengetahui, untuk mengetahui, korban yang ada di bencana itu, apa saja karakteristiknya, nah itu bisa langsung dibawa ke pos satu. Jadi dari tim SAR itu ngambilin korban, mengarahkan korban masuk ke tim pos satu, itu kemudian itu biasanya dalam yellow area. Nah, red area, yellow area, green area ini bukan yang triase ya, tapi ini area. Area merah, area kuning, area hijau. Nah, di sini kalau sudah ada masuk korban, ke pos satu, kita cek untuk triasenya. Ini masuk dalam penanganan seperti apa. Nah, setelah, keadaannya membaik, kemudian larikan ke, pos lapangan. Pos lapangan itu terdiri dari tenaga medis dan non medis. Biasanya tenaga non medis itu dari anggota. Kemudian ada, pos medis lanjutan atau pos medis depan, itu biasanya sudah masuk dalam tim medis karena masuk ke rumah sakit. Ini untuk alurnya di pos pelayanan medis lanjutan, ada pasien masuk, ada akut, non akut sama akut, kemudian dipisahkan. Yang non akut itu masuk ke pasien meninggal, taruh di hitam. Oh, pasien masih sadar segala macamnya, cuma trauma saja masuk ke hijau. Tapi kalau yang akut, lihat, oh pasien terdapat, gawat darurat masuk ke merah. Kalau pasien dengan kegawatan atau kedaruratan, nah itu bisa masuk pos kuning. Nah, ini harusnya dari merah bisa ke kuning, jangan sampai dari merah pindah ke hitam, itu bagusnya seperti itu. Nah, kalau sudah aman, dari merah pindah kuning, kuning bisa dievakuasi. Kalau dari sini hitam, hitam aja langsung dievakuasi, nanti juga bisa. Kalau yang hijau itu bisa langsung dievakuasi. Syarat pelaksanaan triase yaitu banyak pengalaman menangani pasien baik luka luar maupun, luka trauma, kemudian pengetahuan tentang pertolongan pada saat bencana, kemudian daya kepemimpinan, keputusan yang tepat dan kreatif. Nah, ini bagi orang-orang
pernah pada orang-orang yang memiliki jiwa kreatif itu tepat ditempatkan di sebagai pelaksana triase. Dan juga ada kemampuan untuk berhumor. Jadi jangan terlalu sepaneng karena di sana sudah sepaneng, jangan tambah sepaneng. Makanya, orang-orang sepaneng biasanya ada di pos medis depan biasanya, bukan di triase. Karena di tempat kejadian perkara tempat kejadian perkara, di korban bencana, itu sudah sepaneng semuanya, jadi jangan terlalu sepaneng gitu. Makanya harus ada memiliki rasa humor. Ini untuk kategori triase, merah, kuning, hijau, hitam, bisa dibaca sendiri nantinya ya. Nah, kemudian untuk metode triase itu adalah metode start, simple, triase, and rapid treatment. Nah, itu penilaian pertama tidak lebih dari 30 detik per orang, malah lebih singkat lagi. Kemudian konsentrasi untuk melaksanakan triase tidak melakukan pengobatan. Jadi pada saat jadi tim triase, jangan berpikir atau berjiwa untuk mengobati, tapi hanya untuk melihat, oh ini masuk dalam triase merah, tempel merah, hijau, hijau, kuning, kuning. Udah cukup itu saja kalau tim triase. Jangan sampai menolong dulu, karena menolong itu ada tim khususnya lagi nanti untuk tim lanjutannya. Nah, di sini kita harus tahu dulu untuk alur kerja metode start tadi ya. Jadi, ini kalau pernafasannya, pada pasien bisa bisa berjalan itu ringan, kita lewati. Pada sistem pernafasan, dia tidak ada masalah, ya. Kita lihat ini, kan ada bisa nafas sama tidak. Kalau bisa nafas, kita lihat dia lebih dari 30 kali per menit atau kurang dari 30 kali per menit. Kalau lebih dari 30 kali per menit pada orang dewasa, itu bahaya. Masuk dalam kategori parah. Tapi kita cek korbannya itu umur berapa. Nah ini, kalau anak usia 1 sampai 8 tahun, kurang dari 15 kali per menit atau lebih dari 40 kali per menit, atau pernafasan tidak stabil, itu dianggap parah. Ya, jadi kalau kalau 30 ditemukan ada 15 sampai 39 pada anak kecil itu masih dalam kategori yang normal. Tapi kalau lebih dari 40 itu yang parah. Sedangkan anak usia 8 tahun jika pernafasan 15 sampai 40 menit, ini stabil saya yang bilang saya tadi. Ya jadi cek lagi, kalau memang anak-anak berarti keadaannya itu memang 15 sampai 40 kali per menit, itu stabil, cek peredaran. Jadi cek peredaran darahnya. Kalau cek peredaran darahnya aman, CRT-nya aman, jadi kurang dari 2 detik, kesadarannya bagus, itu masuk dalam ini, larinya ke sini terus, bagus. Tapi kalau yang semakin ke kiri itu kondisinya parah. Itu masuk ke kategori yang merah. Nah, kalau yang tidak bisa bernafas, kita lakukan bebaskan jalan nafas. Saat melakukan pembebasan jalan nafas, pasien bernafas masuk dalam kategori merah. Tapi yang tidak bernafas, hitam. Mati. Sudah, kita lewati saja. Seperti itu. Oke. Nah, dasar triase tadi, karena triase itu terkait dengan A, B, C. RW, breathing, sirkulasi. Itu pedomannya di situ aja. Yang pertama cek pernafasan. Pernafasan seperti apa? Oh, pernafasannya kalau bahasa Banyumasan ngep-ngep. Kita cek lagi pernafasannya. Kita harus benar-benar pantau terkait dengan pernafasan. Itu di pos medis lanjutan biasanya. Nah, setelah pernafasan, baru peredaran darah, cek kesadaran, cek respon. Kalau semuanya aman, kalau tidak ada bleeding, tidak ada apa, berarti pasien cuma shock aja masuk dalam kategori hijau. Tapi kalau pernafasannya ada masalah, peredaran darahnya bagus, kesadarannya menurun, responnya masih bisa berespon, itu masuk dalam kategori merah. Ya, yang penting adalah latihan. Jadi kalau bisa karena terbiasa. Kalau tidak terbiasa tidak bisa. Jadi jangan membiasakan yang tidak bisa, gitu ya. Ini strateginya nanti bisa dibaca sendiri. Ini untuk di sini kita tidak pakai ini. Tapi di luar negeri sudah menggunakan ini. Ada suatu kertas ya jadi depan sama belakang. Kita tinggal checklist saja pasien masuk dalam kategori apa. Oh, ini set checklist. Tempelin ke pasien. Gitu ya. Ini kondisinya. Lah, untuk kenapa ini ada apa namanya? Ada gambarnya, ada kelinci, kura-kura sama ambulan. Itu sebenarnya kita harus melakukan tindakan secepat mungkin. Kalau kalau merah itu harus mendapatkan pertolongan segera. Nah, ini untuk macam-macam label atau triase tag-nya. Nah, kita biasanya menggunakan ini kalau di Indonesia seringnya. Jadi kita tinggal satu kertas itu ada 3 warna,
4 warna, tapi yang sering dipakai adalah 3 warnanya, yaitu merah, kuning, hijau. Jadi pada saat pasien mengalami masuk dalam triase merah, lipat kemudian tunjukkan warna merahnya. Jadi pada saat tim medis datang langsung melakukan pertolongan pada yang merah. Makanya jangan sampai pasien merah tapi dilabelin hijau. Nanti sama tim medisnya akan dibiarkan saja gitu ya. Jadi harus benar-benar paham. Kalau memang tidak ada label yang seperti ini, kita bisa menggunakan label ini. Yang penting ada warnanya. Merah, kuning, hijau, hitam. Seperti itu. Oke, ini untuk tas triasenya. Nah, di sini untuk di luar negeri biasanya kalau untuk, pos medis lapangan bisa menggunakan stadion atau yang dekat atau tempat yang luas untuk, penanganan para korban. Idealnya ini kan rapi ya. Nah, tapi di Indonesia seperti ini, seadanya, jadi taruh di mana aja yang penting korbannya terselamatkan. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.